Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahmat MM. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama di tema 5. Masih tentang cuaca. Subtema 3. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajarannya pada pagi ini adalah yang pertama mengetahui daerah asal tempat tanaman tumbuh subur. Yang kedua memahami proses terjadinya hujan. Yang ketiga, melakukan gerakan kelinci melompat. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi, tanaman apa yang dapat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Nah ini anak-anak, nih ada tabel ya. Ini dari asal daerahnya, kemudian tanaman yang tumbuh subur. Misalnya nih, Bapak beri contoh. Misalnya asal daerahnya Sumatera Utara. Tumbuhannya adalah tumbuhan damar atau kayu manis. Kemudian misalnya daerahnya Sumatera Selatan, misalnya tanamannya adalah duku. Nah, ini ya. Nah, untuk berikutnya mohon diisi ya nomor 3, 4 sampai dengan 10. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya. Lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama-sama temanmu. Nah ini anak-anak, masing-masing teman mempunyai daerah asal masing-masing. Kemudian dari daerah masing-masing, anak-anak, teman-teman mereka membawa khas makanan daerah masing-masing. Terutama ada yang membawa makanan pokok berupa papeda nih dari Papua. Ada juga yang membawa makanan nasi, lauk pauk, dan juga ada yang membawa sambal dabu-dabu dari Manado. Ini terciptanya rasa kebersamaan ya. Mereka mencicipi rasa makanan-makanan dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Acara makan bersama telah dilakukan.
Beni meminta teman-teman yang mendengarkannya, ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya, Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah, Udin, sahabatmu. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas, hujan yang tak kunjung berhenti bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan? Dan kemana perginya air hujan? Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar ya, proses terjadinya hujan yang dimulai dari evaporasi. Apa itu evaporasi? Berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Itu air yang berada di bumi, yang di laut, danau, dan sungai menguap karena panas, lalu menghasilkan uap air. Uap air itu terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Uap air itu menjadi embun yang diakibatkan suhu udara di sekitar uap air. Kemudian membentuk titik-titik tersebut membentuk embun. Maka terjadilah hujan. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Isilah kotak dengan nomor urut gambar yang tepat. Nah, ini proses awalnya hujan dimulai dari nomor berapa anak? Ini ada pilihan, ada 1, 2, 3, disusun berdasarkan proses hujan. Nanti anak-anak bisa mengisi nomor berapa dimulainya urutan hujan. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan terjadi. Kemudian, tulislah proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menuliskan dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Saat hujan, biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan, ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci melompat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat. Pertama, berdirilah tegak. Nah, sesudah berdiri tegak, ayunkan tangan ke belakang. Nah, ini ada gambar, ayunkan tangan ke belakang. Kemudian, lalu dorong ke depan dan bengkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Nah, dibengkukkan. Kemudian, meloncatlah ke depan dan mendaratlah dengan baik. Nah, ini ada gambar-gambarnya saat membengkukkan dan melompat dan mendarat dengan baik. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu, berdiri sempurna. Ini tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot pada kaki. Demikianlah tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.